Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mendapatkan ide dan memelihara ide. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share agar video kita ini terus berkembang. Setiap kita manusia pasti mempunyai ide atau yang disebut juga dengan gagasan. Misalnya seperti dua buku yang saya pegang ini. Lahirnya tulisan dalam bentuk buku ini juga berawal dari ide atau gagasan dari si penulisnya. Nah, kembali kita kepada ide atau yang disebut juga dengan gagasan. Ide atau gagasan itu biasanya muncul secara tiba-tiba ataupun hilang begitu saja. Nah, sehubungan dengan itu, bagaimana cara kita mendapatkan dan memelihara ide tersebut? Menurut pengalaman saya, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ide itu. Cara yang pertama, yaitu dengan melihat suatu peristiwa atau kejadian. Ketika kita melihat peristiwa atau kejadian itu, baik peristiwanya itu yang buruk ataupun yang baik, pasti akan muncul dalam pemikiran kita. Waduh, kejadiannya cukup mengenaskan. Wah, kasihan kita melihatnya. Nah, timbulnya pemikiran-pemikiran baru itu disebut dengan ide atau gagasan. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan ide itu, yaitu dengan berkumpul bersama orang lain. Ketika kita berkumpul bersama orang lain, biasanya akan muncul pikiran-pikiran baru atau pendapat-pendapat baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, atau ada-ada saja yang bisa kita lakukan. Sementara waktu kita sendirian, kita tak pernah terpikirkan hal itu. Nah, munculnya ide-ide atau pemikiran baru itu juga termasuk kepada gagasan. Kemudian cara yang ketiga mendapatkan ide itu, yaitu dengan mendengarkan musik atau nyanyian. Ketika kita mendengarkan musik atau nyanyian, pasti kita akan haru atau terhanyut dengan musik atau nyanyian itu. Misalnya nyanyiannya itu kata-katanya mengingatkan kita kepada masa waktu sekolah dulu, masa waktu muda dulu. Nah, adanya lompatan-lompatan pemikiran seperti itu juga disebut dengan ide atau gagasan. Kemudian cara yang keempat, yaitu dengan membaca buku. Ketika kita membaca buku, pasti kita akan mengikuti atau terbawa arus oleh alur cerita yang kita baca. Misalnya ceritanya itu cukup menyedihkan, atau ceritanya itu sangat lucu. Sehingga dengan membaca tadi itu akan muncul pikiran-pikiran baru kita atau ide-ide baru kita. Kemudian cara mendapatkan ide yang kelima, yaitu dengan pergi ke alam terbuka. Sewaktu kita pergi ke alam terbuka, misalnya daerah pegunungan, daerah tepi pantai, keramaian suatu pasar, atau melihat suatu tumpukan sampah yang menggunung dan banyak orang yang memungut sampah. Misalnya ketika kita mengamati itu, terpikir oleh kita, mungkinkah di antara mereka yang banyak itu ada saudara kita? Atau bagaimana kalau saya yang memungut sampah dan ada di tempat itu? Nah, timbulnya pikiran-pikiran seperti itu juga disebut dengan ide atau suatu gagasan. Nah, sahabat semuanya, setelah kita tahu bagaimana cara mendapatkan ide, sekarang kita harus mengetahui pula atau mengenal pula bagaimana cara memelihara ide tersebut agar ia tetap ada. Yang pertama caranya yaitu dengan mencatatkannya ke dalam bentuk buku di harian atau diary.
Yang kedua yaitu dengan menuliskannya pada cari kertas. Dan yang ketiga yaitu bisa memindahkannya langsung kepada komputer atau laptop. Sahabat semuanya, itulah cara mendapatkan ide atau disebut dengan gagasan dan cara memeliharanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada orang yang kaya dengan ide, banyak ide, punya gagasan, dan kita menjadi orang yang bisa seperti itu. Demikianlah video saya ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.